Soccer People, jumpa lagi dalam Soccer Lover di mana kami selalu menghadirkan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Kali ini kita akan ngebahas persaingan klasemen di BRI Liga 1 ya. Ini kalau di papan atas sudah pasti seru banget karena ada 4 tim yang bersaing menuju tangga juara. Nah, tapi keseruannya nggak cuma sampai di situ aja karena di zona degradasi juga nggak kalah panas. Karena saat ini ada 6 tim yang posisinya sangat rawan untuk turun kasta. Ini dia cuplikan beberapa laga di pekan ke-27 BRI Liga 1 untuk kamu. Semen Padang berhasil unggul terlebih dahulu ketika menjamu Persib Bandung di Stadion Haji Agus Salim Senin malam. Pelanggaran di area terlarang berbuah hukuman penalti yang dieksekusi sempurna oleh Bruno Gomes. Persib yang tampil menyerang baru bisa mencetak gol di babak kedua. Tyron Del Pino berhasil menyamakan skor melalui tendangan kaki kanan di menit 63. Buah asis yang sangat memanjakan dari Da Silva. Jadi kalau tadi Da Silva yang mendapatkan momen, mendapatkan peluang di situ, belum berhasil menaklukkan kiper. Kaltur dengan sempurna. Mereka tampaknya begitu bersemangat untuk bisa mencoba melakukan comeback. Oh, Ciro kembali, kali ini menguasai bola. Ciro kembali. Ciro. 2 menit berselang, Adam Alis membawa Persib berbalik unggul usai memanfaatkan umpan Ciro Alves. Dari tertinggal 0-1 untuk membuat Adam Alis masuk di dalam daftar pencetak gol yang menjadi golnya yang kedua musim ini dari 26 kali bermain untuk Persib. Ciro menari-nari. Beckham Putra membuat Maung Bandung unggul semakin jauh. Pemain berusia 23 tahun itu mencetak 2 gol dan menegaskan kemenangan Persib menjadi 4-1. Di malam hari Beckham Putra. Raihan 3 poin ini begitu berharga karena di saat bersamaan Dewa United takluk dari tamunya Borneo FC Samarinda 0-1. Memang kualitas finishing Beckham ini sangat baik untuk seorang pemain seusianya ya. Gol cepat Kei Hirose ketika laga baru bergulir seakan menjadi mimpi buruk bagi Banten Warriors. Permainan umpan kombinasi, tapi pada saat memang dia mendapatkan bola, hanya ada satu tujuan dari Kei Hirose. Kita melihat pada saat dia mendapatkan bola dari Pasalnya, mereka sedang menjalani persaingan sengit menuju tangga juara. Upaya tuan rumah untuk menyamakan skor menjadi semakin berat ketika harus bermain dengan 10 pemain setelah Angelo Meneses diusir wasit di babak kedua. Kekalahan ini membuat Dewa United berjarak 8 poin dengan Persib Bandung. Oh, kita lihat satu peluang Bruno Moreira. Masih Bruno Moreira. Tidak kontaknya pemirsa. Memang ini ciri khas dari Bruno ya, yang selalu... Duel sengit terjadi saat Persebaya Surabaya menjamu PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur, Rabu malam. Tuan rumah yang butuh kemenangan guna terus bersaing dalam perburuan gelar juara langsung mendominasi jalannya laga. Sayangnya, beberapa peluang yang diciptakan Bajul Ijo belum mampu berbuah gol. Publik tuan rumah akhirnya bersorak jelang turun minum. Umpan silang Flavio Silva mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Francisco Rivera. 1-0 Persebaya memimpin. Pada babak kedua drama terjadi. Persebaya nyaris gandakan keunggulan di masa injury time. Namun 4 pemain baju hijau yang tinggal berhadapan langsung dengan penjaga gawang tak mampu menciptakan gol. Justru tim tamu yang memanfaatkan skema serangan balik cepat hingga akhirnya Septian David Maulana membawa PSIS Semarang terhindar dari kekalahan. Ini dia untuk kill the game. Ini betul-betul petaka menit terakhir. Ini petaka menit terakhir dan ketidaksiapan lini pertahanan Persebaya. Selepas laga, Octavianus Fernando yang gagal memanfaatkan peluang emas tampak terpukul dengan kegagalannya. Kekecewaan mendalam membuatnya sampai dihibur rekan-rekannya. Bermain di hadapan pendukungnya di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Selasa malam Bali United FC langsung kebobolan saat laga baru berjalan 4 menit. Williams Lugo bawa PSBS Biak unggul usai mengkonversi umpan Kelly Stroyer.
Di menit ke-29, skuad Badai Pasifik menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah Abel Arganaras menyapu bola pantul hasil sepakan Lugo. Second ball yang mengarah langsung pada Arganaras dan dia berdiri bebas. Iya. Dan itu tidak lepas. Di babak kedua, Bali United coba mengejar ketertinggalan. Namun hingga peluit panjang ditiup, Serdadu Tridatu tak kunjung mencetak gol penyeimbang. PSBS Biak berhasil mencuri 3 poin dari kandang Bali United. Bertandang ke Stadion Jatidiri, Semarang, Persisolo tertinggal dari PSS Sleman lewat gol Nikalau di menit 12. Persisolo bangkit di babak kedua. John Clay mencetak gol penyama sekaligus gol pembuka bagi Laskar Sembernyawa. Di menit 67, Jose Belegia membuat Persisolo unggul 2-1 lewat sepakan terukur. Sepakan indah Moussa Sidibie pada menit 80 memperlebar keunggulan anak asuh Ong Kim Sue menjadi 3-1. Di menit 90, Sidibie mencetak brace sekaligus memastikan kemenangan tim tamu. Kemenangan ini membuat Persisolo keluar dari zona degradasi. Malut United membuka laga dengan apik saat menjamu Persita di Stadion Gelora Kiraha Selasa malam. Dalam tempo 11 menit saja mereka sudah membuka keunggulan melalui gol Firman Ramadan. Tendangan efek yang membuat bola melengkung sukses menjebol gawang tim tamu. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Pada menit ke-13 tim pendekar Cisadane bisa menyamakan skor berkat gol Ahmad Hardianto. Persita mencetak gol menimbang 1-1. Selepas gol, pertandingan berjalan alot. Tak banyak peluang yang diciptakan kedua tim. Tuan rumah akhirnya menciptakan gol kemenangan di menit 75. Tembakan terarah rival Lastori menjebol gawang Persita dan mengubah kedudukan menjadi 2-1. Persita berupaya menyamakan skor namun hingga akhir laga tak mampu mencetak gol. Berkat kemenangan ini, Malut United mendekati posisi 4 besar dengan poin 43. Sebenarnya ada tim papan atas yang belum bermain, yakni Persija Jakarta. Soalnya laga melawan Madura United harus ditunda ke tanggal 6 April karena tim Sape Kerap ini harus bermain di ajang AFC Challenge League. Sekarang kita beralih nih ke kabar mancanegara. Ada kabar dari tim sepak bola yang selalu menarik perhatian, apalagi kalau bukan Manchester United, yang merencanakan membangun stadion baru yang diperkirakan menelan biaya hingga 2 miliar pound atau setara dengan 42,6 triliun rupiah. Wow, proyek ambisius ini bertujuan untuk menggantikan stadion legendaris mereka, Old Trafford, yang telah menjadi markas klub sejak tahun 1910. Calon markas baru tim Setan Merah sudah dipamerkan di media sosial Manchester United. Stadion baru MU akan menggunakan desain atap payung yang bisa memanfaatkan energi matahari dan air hujan. Keren ya? Payung raksasa itu akan membuat stadion baru The Red Devils nanti bisa terlihat dari jarak 40 km. Stadion ini juga memiliki kapasitas besar yang dapat menampung 100.000 penonton. Wow, banyak banget. Rencananya MU akan menggandeng arsitek Lord Norman Foster untuk membangun stadion tersebut. Sedangkan proses pembangunannya akan memakan waktu selama 5 tahun. Gak sabar ya menantikan gimana kode jadinya gitu. Gimana nih tanggapan kalian? Sayang juga ya tapi ya sebenarnya Old Trafford harus ditinggalkan. Karena kan stadion berkapasitas 74.000 itu sudah dipakai selama 115 tahun. Ini menjadi saksi sejarah kesuksesan MU ya jatuhnya kayak museum sih emang ya. Dalam beberapa tahun terakhir tapi memang kondisi Old Trafford ini cukup disorot. Selain atap yang udah banyak bocor, keberadaan hama tikus juga membuat Manchester United ini diledek. Baik, dari MU sekarang kita akan bahas mantan pemainnya juga nih ya. Siapa lagi kalau bukan Paul Pogba. Pemain berusia 31 tahun itu telah menyelesaikan sanksi larangan bermain 18 bulan akibat penggunaan zat terlarang. Yes, ini dia ya. Kini pria asal Prancis itu berstatus bebas transfer dan bebas pula menentukan bakal berlabuh di klub mana dia mau. Meski sudah 1,5 tahun gak main, tapi Pogba masih menjaga kebugarannya dan berlatih intensif di Amerika Serikat. Ia pun berambisi bisa membela Prancis di Piala Dunia 2026 mendatang. Bentar lagi sih ya.
Walaupun udah lama nggak main, Pogba ini ternyata masih diminati banyak klub. Klub Arab Saudi dan Amerika Serikat dikabarkan siap memboyongnya. Kita nantikan aja berapa nilai kontraknya ya. Kalau ngeliat gajinya yang besar dan usianya yang udah nggak muda lagi, kayaknya main di Eropa sih cukup sulit ya. Tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti ya. Siapa yang akan memenangkan pertawar-tawaran ini dan kita akan nantikan berapa dia ditawar gajinya ini berapa gitu, dilabeli berapa. Oke deh Soccer People, kayaknya cukup ya informasi hari ini. Kita akan jumpa lagi lain waktu. Selalu sehat, selalu bahagia. Sampai ketemu, bye. Buat Adam Alik masuk di dalam daftar pencetak gol menjadi zona yang kedua musim ini dari 26 kali bermain di Liverpool. Sebelum kali hanya ada satu tujuan dari Kevin Rossi. Kita melihat pada saat dia mendapatkan bola